Wih. Jadi kalau misalnya kira-kira tidak perlu sekali, sementara ditunda. Kemudian apabila memang terpaksa dilakukan pun harus dijaga sesingkat mungkin untuk prosedurnya. Ini adalah kategorisasi untuk tindakan invasif. Sebenarnya nanti akan lebih sesuai dengan kondisi dari masing-masing rumah sakit dan juga protokol masing-masing rumah sakit, karena nanti akan sangat berbeda sekali untuk dari kesiapan fasilitas, kemudian peralatan, dan juga alat pelindung diri yang ada di masing-masing rumah sakit itu sendiri. Jadi contoh lainnya misalnya untuk yang emergency perikardiosentesis tetap bagaimanapun juga kalau sudah tamponnya tetap harus kita lakukan nantinya. Kemudian ini adalah treatmentnya masing-masing, jadi sebenarnya hampir sama, cuman memang ada beberapa kasus-kasus tertentu seperti NSTEMI pun kalau misalnya sudah dari rapidnya screening sudah positif, maka nanti kita lakukan tindakannya adalah menunggu sampai kondisi stabil, baru kita lakukan tindakan PCI-nya. Untuk STEMI bahkan kalau sekarang memang relatif akhirnya secara guideline dari luar pun memang ini yang diadopsi oleh Turki ya, itu bahwa kalau misalnya kondisi stabil dan kurang dari 12 jam paling tidak tetap kita evaluasi untuk diberikan trombolitik dulu di ruang isolasi nantinya. Kemudian apabila memang hemodinamik tidak bagus, tetap pertimbangan untuk dilakukan PCI, namun dengan persiapan yang benar-benar lengkap sekali. Untuk pasien dengan chronic coronary syndrome biasanya memang resiko rendah terhadap kejadian kardiovaskuler, sehingga tindakan intervensi biasanya masih bisa ditunda, kemudian terapi medis juga harus dioptimalkan, kemudian kalau misalnya memungkinkan sebaiknya kontrolnya secara jarak jauh sehingga lebih aman buat pasien. Kemudian gagal jantung akut dapat memperberat perjalanan penyakit dari COVID-19 ini, khususnya pada kondisi yang parah. Jadi mekanismenya memang bermacam-macam, mulai dari iskemik miokard, kemudian infak, inflamasi, ARDS, cedera ginjal akut, dan hipervolemi, bisa kardiomiopati, kemudian bisa yang miokarditis dan lain-lainnya. Kemudian pneumonia memang kadang-kadang menyebabkan status hemodinamik yang lebih buruk, karena memang pada infeksi yang berat kadang-kadang bisa membuat hipoksemia, kemudian dehidrasi, dan juga hipoperfusi nantinya. Kemudian untuk miokarditis sebenarnya masih sedikit data yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat menyebabkan miokarditis yang fulminan. Kemudian tapi memang miokarditis harus dicurigai pada pasien dengan COVID-19 dan nyeri dada onset akut dengan perubahan segmen ST, aritmia jantung, dan juga hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian LV dilatasi, terjadi hipokontraktilitas LV yang global atau multisegmental, dan juga peningkatan yang signifikan pada troponin jantung dan juga BNP atau NT-proBNP tanpa ada koroner yang bermakna juga dapat ditemukan. Jadi ada beberapa trial yang bahkan pada saat kondisi COVID seperti ini dengan rekaman jantung yang khas, bahkan 60% ternyata bukan merupakan koroner yang obstruksi. Jadi akhirnya tidak dilakukan tindakan PCI. Kemudian untuk kecurigaan miokarditis harus dievaluasi pada pasien dengan COVID-19 dengan gagal jantung atau cardiogenic shock akut tanpa gangguan kardiovaskuler yang sebelumnya sudah ada. Jadi ini untuk pengobatan hipertensi masih mengikuti rekomendasi yang sudah ada, terus kemudian tidak ada perubahan rekomendasi sampai sekarang masih. Kemudian pasien yang isolasi sebaiknya memang tidak perlu datang untuk kontrol tensinya, kalau bisa di rumah saja menggunakan blood pressure yang di rumah. Kemudian antihipertensi memang pada saat pasien di rumah sakit kadang-kadang ada beberapa yang perlu dihentikan apabila kecuali kalau misalnya pasiennya memang dalam kondisi hipotensi dan lain-lain. Kemudian
untuk obat parenteral antihipertensi biasanya hanya digunakan untuk pada pasien-pasien yang benar-benar hipertensi berat yang persisten. Kemudian untuk aritmia sendiri, interaksi obat-obatan antivirus dan juga anti aritmia dan juga anti koagulan memang harus dipertimbangkan sebelum pemberian karena memang ada beberapa yang dapat meningkatkan QTc-nya. Kemudian pada pasien yang sakit kritis dengan hemodinamik yang tidak stabil akibat berulangnya VTVF atau AF dan juga flutter yang berulang, amiodaron memang masih merupakan pilihan obat aritmia yang direkomendasikan, namun memang apabila ada kombinasi dengan hidroksikloroquine atau azitromisin maka sebaiknya memang harus dihindari. Kemudian untuk perhatian khusus juga dievaluasi pada pencegahan dari Torsade-Poang VT pada kondisi COVID-19 dan juga pemberian obat antiviral yang dapat memperpanjang QT dengan kombinasi dengan anti-aritmia drug-nya. Kemudian juga evaluasi yang lain misalnya ada gangguan elektrolit, disfungsi ginjal, dan juga bradikardi. Kemudian terapi Torsade-Poang sendiri, penghentian semua obat yang memperpanjang QT, kemudian menargetkan kalium paling tidak lebih dari 4,5, kemudian bisa ditambah dengan suplementasi magnesium dan juga dapat ditingkatkan denyut jantungnya. Untuk kemungkinan bahwa memang nantinya terjadi atrial fibrilasi yang dipicu oleh infeksi COVID-19 biasanya adalah karena adanya demam, hipoksia, kemudian tonus adrenergik yang meningkat, terus habis itu biasanya kadang-kadang memang baik pada onset baru ataupun yang memang recurrent. Kemudian setelah nantinya pasien sudah relatif stabil dari COVID-19-nya, maka kita akan evaluasi ulang untuk pilihan rate control dan juga rhythm control yang akan digunakan dan juga penggunaan antikoagulan yang jangka panjangnya yang berdasarkan dari Cas-Luvah score-nya. Kemudian untuk ventricular arrhythmia sebenarnya masih sama dengan guideline yang biasa, hanya ditekankan penggunaan amiodaron, hati-hati kombinasi dengan antiviral yang memperpanjang QT. Untuk cardiac arrest, di sini memang ditekankan bahwa harus penggunaan APD yang selengkap mungkin. Kemudian di rekomendasi dari PETKI juga dikatakan bahwa nantinya kalau misalnya rekomendasi resusitasi jantung paru pada pasien COVID, kita evaluasi nadi hanya dengan meraba kemudian langsung aktifkan code blue tanpa harus mendekatkan ke mulut ke pasien ya. Kemudian mulai kompresi awal, kemudian tidak boleh dengan mouth to mouth atau pocket mask, kemudian defib segera juga tetap, kemudian jangan kompresi dada dan juga prosedur jalan nafas yang lengkap tanpa APD yang lengkap sebenarnya, hati-hati penggunaannya. Terus kemudian kebersihan dan dekontaminasi harus disesuaikan dengan protap yang ada. Kemudian ini adalah pertimbangan aritmogenik dan juga QTc dari terapi COVID-19. Memang ada beberapa seperti kloroquine dan hidroksikloroquine sebaiknya tidak digabung dengan amiodaron, flecainide. Kemudian masih bisa diberikan dengan propafenon dan juga digoxin, tetapi dengan monitoring yang ketat. Kemudian memang masih relatif aman adalah dengan metoprolol, nebivolol, propranolol, dan verapamil. Kemudian azitromisin sebaiknya tidak digabung dengan amiodaron dan flecainide, propafenon dan sotalol, masih bisa diberikan dengan beta blocker dan digoxin, cuman tetap dengan observasi yang ketat sebenarnya bersama yang lain. Terus habis itu untuk evaluasi QTc dari pasien sendiri selama perawatan, nanti kita akan evaluasi kondisinya tergantung dari kondisi pasien. Jadi sebenarnya secara umum hidroksikloroquine dan kloroquine dan azitromisin relatif aman untuk digunakan, cuman karena memang menghambat kanal kalium, jadi memang berpotensi untuk memperpanjang QT, jadi kita evaluasi. Dan di sini memang QTc-nya pun berbeda dari target yang normal. Jadi kalau misalnya kita lihat laki-laki 460 dan lain-lain sebagainya, kalau ini kita pakai QTc-nya cut off-nya kurang dari 500 apabila QRS sempit dan kurang dari 550 apabila memang QRS lebar. Kemudian memang sebaiknya direkomendasikan menggunakan ECG pads atau mobile
daripada ECG 12 lead karena perekaman ECG 12 lead juga kemungkinan untuk infeksi lebih besar sebenarnya. Ini adalah beberapa potensial interaksi obat yang digunakan untuk pasien merawat COVID. Jadi hati-hati penggunaan kloroquine dan juga hidroksikloroquine digabung dengan beta blocker atau obat-obatan yang memperpanjang QT. Jadi kita harus evaluasi monitor ECG-nya. Kemudian jadi ada beberapa monitor ECG bahkan yang baru bisa kita hanya setel, kita pastikan kita tulis bahwa di sana nanti dia akan menghitung QTC secara otomatis. Ada beberapa monitor ECG yang bisa. Jadi kalau misalnya bisa, sebaiknya kita setting. Kemudian methylprednisolone interaksi dengan warfarin sebaiknya tetap lebih rutin untuk monitor INR-nya. Kemudian antiretroviral juga warfarin juga monitor INR-nya lebih ketat. Statin kalau bisa kita usahakan dengan low dose atau rosu ataupun atorvastatin. Kemudian penggunaan NOAC sebaiknya dengan antiretroviral sebaiknya dihindari apixaban dan juga rivaroxaban. Untuk antiretroviral digabung dengan antiaritmia, sebaiknya memang hati-hati penggunaan obat yang memperpanjang QT dan juga digoxin. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Indra. Ada beberapa hal yang bisa kita highlight ya. Yang menarik memang yang selalu menjadi kontroversi itu adalah tentang efek dari RAS inhibitor. Nanti kalau ada pertanyaan di-keep dulu, silakan dipersiapkan untuk nanti disampaikan di sesi tanya jawab. Berikutnya yang kedua adalah presentasi materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ruli, spesialis penyakit dalam. Mengenai COVID-19 dengan ya, monggo kepada Dr. Ruli, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Deden. Terima kasih kepada PDPI Malang dan juga SMF Paru Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengangkat topik terkait dengan COVID-19 dengan komorbid diabetes mellitus. Saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Saya yakin bahwa ibadah puasa kali ini adalah sesuatu yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun ini kita disuruh untuk social distancing, padahal biasanya kita social gathering. Sampai saat ini saya belum mendapatkan undangan buka puasa bersama, jadi memang susah untuk tahun ini sepertinya ya. Baik, sebelumnya itu saya akan mencoba untuk mengungkap suatu quote dari Sun Tzu, itu adalah seorang ahli strategi perang dari Cina. Dia mengatakan bahwa kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu, supaya kita bisa memenangi pertempuran. Nah, memang pertempuran. Kemarin juga Ketua Satgas COVID Nasional, Bapak Doni Monardo itu sudah memakai baju tentaranya, karena memang kita sedang berperang, dan kita dalam berperang itu supaya menang kita harus mengenali musuhnya, karena kalau kita tidak kenali maka kita akan rasa takut yang demikiannya itu akan menjadi tidak bisa kita kalahkan ya. Kayak saya dulu nggak kenal sama COVID ini jadi takut, tapi kalau sekarang mungkin jadi tambah takut. Jadi ini akan kita coba share sedikit tentang epidemiologinya, patofisiologinya, gambaran klinis dan tata laksananya yang dihubungkan dengan diabetes. Baik, kalau kita data ini adalah satu jurnal yang relatif baru, dia melihat di New York, data di New York ada sekitar 5.700 pasien yang opname di New York area, diambil dari 12 rumah sakit di New York City, dengan ada 5.700 pasien yang confirm mulai 1 Maret sampai dengan 4 April. Kita lihat di sini, ya, bahwa hampir semuanya itu hanya 6% yang tidak mempunyai komorbiditas. Satu
satu komorbiditas ada 6,3, 4.991 atau hampir 88% itu mempunyai lebih dari satu komorbiditas. Dan kalau kita breakdown lebih dalam, maka yang pertama itu adalah hipertensi, seperti Dr. Indra katakan tadi. Yang kedua itu adalah obesity dan diabetes yang terkait dengan metabolic disease. Dan yang ketiga, chronic respiratory disease, asma, COPD, dan sebagainya. Saya nggak tahu kok panitia mengapa membuat satu urutan, Dr. Indra dulu, saya dulu, kemudian Dr. Santi. Apakah diurutkan dengan banyaknya komorbiditas ini? Ini juga data dari Korea cukup menarik. Jadi tadi Amerika, sekarang Korea, dia juga mempunyai angka kematian yang relatif kecil ya, 75 orang dari 8.236 pasien yang confirm, jadi kurang dari 1%. Tapi yang kita lihat adalah tetap circulatory system disease, jadi infak, miokard, hipertensi 62%. Kemudian endocrine and metabolic disease, diabetes itu 46% atau hampir 50%, dan yang berikutnya adalah respiratory disease. Nah, ini yang paling banyak dari Cina database, ini adalah situs resminya dari CDC-nya Cina mengatakan bahwa dari ada 44.000 kasus konfirmasi, sebagian besar tuh case fatality rate akan meningkat pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler, ya, dan hipertensi, kemudian diabetes mellitus dan penyakit saluran pernapasan. Jadi kalau kita lihat dari benua Amerika, kemudian juga dari Korea, kemudian dari Cina, itu polanya hampir sama. Pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia? Ini ada satu studi yang saya ambil dari Medtraining FK Airlangga. Itu terlihat dari kemarin waktu tanggal 10 April itu ada sekitar hampir 200 pasien konfirmasi. Sebagian besar yang meninggal itu adalah dengan komorbid. 82% itu dengan komorbid. 18% dengan tanpa komorbid. Dan kalau kita breakdown lebih dalam, maka diabetes ada 5 orang, diabetes dan jantung, diabetes dan hipertensi, ya, dan di sini asma dan bronkitis. Jadi kalau kita lihat polanya hampir sama antara yang di Eropa, Amerika, dan juga di Asia, termasuk juga di negara kita. Sehingga kalau kita lihat kenapa seperti ini? Kalau misalnya dia ANSI hanya penyakit paru, maka tentu saja asma, COPD, PPOK itu merupakan yang mestinya komorbid yang paling tinggi. Kalau kita lihat patofisiologinya, ada apa dengan diabetes? Pertama terkait dengan hiperglikemi. Hiperglikemi itu merupakan media yang cukup baik untuk replikasi virus, kemudian meningkatkan resiko infeksi, termasuk infeksi berat, kerusakan endotel, koagulasi, dan ini masih kontroversi terkait dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Kita lihat satu persatu. Diabetes mellitus dan ACE ini kan secara patofisiologi kita tahu bahwa ACE2 itu merupakan tempat pintu masuknya virus SARS-CoV. Ya, SARS-CoV ini harus berdekatan dengan ACE2 untuk bisa masuk ke dalam sel host atau sel inangnya untuk bisa kemudian melakukan replikasi. Nah, ACE2 ini sebenarnya itu banyak manfaatnya. Jadi kalau kita lihat bahwa tubuh itu adalah homeostatis, berusaha mempertahankan homeostasisnya. Dan kita lihat ini ekspresi ACE2 ada di CNS, di upper saluran napas atas, di paru paling banyak, kemudian juga jangan lupa di saluran pencernaan, sehingga dia ada keluhan gastrointestinal, ya, kemudian di jantung dan lain sebagainya. Ini adalah ekspresi atau tempat reseptor ACE2. Nah, ACE2 ini sebenarnya mempunyai efek yang baik, ya, mempunyai efek yang baik, dia menyebabkan vasodilatasi dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa menyebabkan tersebut? Karena dia, ya, karena dia itu akan berubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 dan 7. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakangnya. Tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah terkait dengan masuknya ACE ini juga tergantung kepada kondisi hiperglikemi. Ini ada satu studi terkait dengan diabetes dan kerentanan infeksi. Kita lihat di sini adalah suatu data untuk melihat apakah orang dengan diabetes itu mempunyai risiko untuk infeksi lebih besar. Ini adalah data di Denmark. Kita tahu bahwa Denmark adalah suatu negara yang mempunyai register yang termasuk yang paling baik di dunia. Dia melihat ya 3.439 pasien, ya, dibandingkan dengan 3.402 pasien yang tanpa diabetes tapi kena pneumonia sama-sama MRS. Apa yang terlihat di sini? Bahwa diabetes tipe 1 itu angka resikonya 4 kali lipat lebih dominan, lebih rentan untuk terkena infeksi pneumonia dibandingkan dengan yang ini reference-nya atau populasi normal. Tipe 2 itu hampir 1,5 kalinya lebih dominan dibandingkan dengan orang normal. Durasi diabetes juga pengaruh ternyata.
mereka-mereka yang diabetesnya lebih lama, lebih daripada 10 tahun, itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang baru terdiagnosis. Dan juga jangan lupa bahwa A1C, makin tinggi A1C, maka risiko untuk MRS kena pneumonia itu lebih tinggi dibandingkan dengan populasi normal. Dan ternyata kalau kita lihat SARS-CoV ini merupakan gelombang yang lain dari virus-virus influenza, terlihat bahwa SARS itu juga ternyata diabetes mempunyai signifikan faktor untuk komplikasi yang lebih berat. H1N1 demikian juga. Diabetes meningkatkan risiko hospitalisasi 3 kali lipat dan 4 kali lipat untuk masuk ke ICU. Demikian juga MERS-CoV. Jadi terlihat bahwa polanya ini hampir sama di setiap virus influenza. Diabetes merupakan salah satu kelompok yang paling rentan untuk terkena komplikasi yang serius. Nah, kalau kita lihat tadi, terkait dengan bagaimana masuknya virus, ini ada satu studi yang menarik terkait dengan kadar glukosa di saluran nafas. Jadi dia membandingkan antara orang normal, orang yang diabetes, orang yang dengan orang tanpa diabetes tapi mengalami rinitis, jadi kayak flu, dan pasien diabetes. Kemudian dicek kadar glukosa bukan di darah, tapi di saluran pernafasannya. Ternyata ada perbedaan ya antara mereka yang tidak diabetes dengan yang rinitis dan yang diabetes. Yang diabetes ternyata di saluran nafasnya pun kadar glukosanya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal. Dan ini juga adalah satu penelitian studi ini juga melihat bagaimana kadar glukosa darah dihubungkan dengan kadar glukosa di endotrakeal. Ternyata makin tinggi kadar glukosa darah, maka makin tinggi konsentrasi glukosa yang ada di endotrakeal. Sehingga hiperglikemi di saluran nafas ini memungkinkan virus menjadi lebih gampang untuk melakukan replikasi karena kadar glukosa darah yang tinggi. Selain itu, pengaruh hiperglikemi pada sistem imun terlihat bahwa inhibisi atau menghambat kemotaksis daripada neutrofil, mengganggu cytokine production, phagocytic cell. Jadi ini adalah sel-sel innate immunity yang pertama datang apabila terjadi suatu infeksi, itu terganggu pada pasien-pasien diabetes, termasuk pada respon awal vasodilatasi pada saat inflamasi akut. Dan juga yang penting, tak kalah penting adalah meningkatnya permeabilitas endotel yang mengakibatkan edema jaringan. Ini yang mungkin menjelaskan kenapa ARDS adalah salah satu komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien-pasien SARS-CoV ini. Nah, ini adalah studi-studi yang mendukung bagaimana efek hiperglikemi pada neutrofil. Jadi seperti menurunkan aktivasi neutrofil, kemudian menghambat kemotaksis, fagositosis, dan bakterisid, kemampuan untuk membunuh dari bakteri itu juga terhambat. Kemudian superoxide production, kemudian juga neutrofil fagositosis. Jadi ini hubungan antara hiperglikemi dengan kondisi neutrofil tersebut. Ini apa yang terjadi dengan endotel? Ternyata kondisi gula darah yang tinggi itu mengganggu ya vasodilatasi endotel, protein kinase activation juga terganggu. Kemudian juga nitrate oxide sintase yang kita tahu berperan untuk vasokonstriktor terganggu. Kemudian aplikasi signalnya juga terganggu. Jadi efek hiperglikemi pada endotel itu nyata adanya. Itu yang mungkin salah satunya menyebabkan bagaimana kondisi hiperglikemi memperburuk kondisi pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Kemudian juga diabetes dan koagulasi ini kan sekarang ada peningkatan daripada trombosis, ada yang kemarin sampai diamputasi, kemudian stroke ya, karena memang ada ketidakseimbangan antara koagulasi dan fibrinolisis pada COVID-19 ini. Karena ada terkait dengan peningkatan agregasi trombosit dan peningkatan faktor pembekuan. Ini adalah salah satu studi yang melihat bagaimana hiperglikemi di satu sisi itu meningkatkan koagulasi. Jadi lebih pembekuan darah itu menjadi lebih lebih masif. Sebaliknya hiperinsulinemi itu menghambat fibrinolisis. Bisa dibayangkan kombinasi hiperglikemi, hiperinsulinemi itu satu meningkatkan koagulasi, yang satunya lagi menghambat fibrinolisis. Jadi clotting yang sudah terbentuk atau pembekuan yang sudah terjadi itu susah sekali untuk dilisiskan, dihancurkan karena kondisi hiperinsulinemia itu menghambat fibrinolisis itu sendiri. Ini mungkin yang salah satu penjelasan kenapa obesitas ya merupakan salah satu faktor risiko untuk kondisi ini. Karena pada kondisi obesitas, hiperinsulinemi merupakan salah satu marker daripada kondisi tersebut. Dan di sini dilihat bahwa dari studi ini hiperglikemi meningkatkan koagulasi, hiperinsulinemi menghambat fibrinolisis.
Nah, ini kita masuk sedikit lebih dalam terkait dengan diabetes dan ACE. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ACE2 itu sisi baiknya dan angiotensin 2 itu sisi buruknya. Nah, ACE2 ini berfungsi untuk menghambat angiotensin 2, berfungsi untuk merubah antara angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7 yang sifatnya tidak terlalu toksik. Karena kalau angiotensin 2, maka dia akan terjadi acute lung injury, adverse myocardial remodeling, vasokonstriksi, dan vascular permeability. Ini yang mempercepat timbulnya komplikasi yang serius pada pasien-pasien dengan COVID-19 ini. Sehingga kalau kita ingat bahwa remodeling daripada myokardial dulu kita kasih ARB, kasih E supaya tidak terjadi remodeling daripada miokard. Ini tujuannya adalah supaya angiotensin 2 ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu. Tadi juga Dr. Indra sudah sampaikan bahwa sekarang sedang lagi ada studi melihat bagaimana pengaruh pemberian ARB ini terhadap kedepannya dari COVID-19 ini. Nah, si SARS-CoV-2 ini, virus ini menduduki S2 ini, sehingga S2 jumlahnya itu menjadi turun. Karena jumlahnya turun, tidak ada yang merubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1,7, sehingga angiotensin 2 menjadi lebih banyak. Akibatnya, jika dia lebih banyak, maka akan lebih cepat terjadi acute lung injury, adverse myocardial remodeling, vasokonstriksi, vascular permeability. Nah, sehingga itulah terjadi komplikasi yang berujung pada kematian. Nah, pada pasien diabetes sebenarnya komplikasi diabetes, neuropati, retinopati, itu sebagian besar dihubungkan dengan menurunnya ACE2 pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Nah, ACE2 yang sudah menurun kemudian dipergunakan lagi oleh si virus ini menyebabkan angiotensin 2 itu menjadi lebih tinggi. Inilah yang menyebabkan beberapa komplikasi pada organ target. Misalnya di vaskularnya meningkatkan reaktif oksigen spesies, kemudian inflamasi pada jantung, dan ini yang kita lihat beberapa komplikasi-komplikasi yang saat ini keluar daripada komplikasi COVID-19 ini. Berikut kita lihat secara patofisiologi, kita lihat gambaran klinis. Bagaimana gambaran klinisnya? Ada satu studi dari Cina juga, ya, dia pasiennya banyak soalnya, itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang diabetes dan non yang diabetes terkait dengan gejala, ya, misalnya itu demam, batuk, ya, sesek, ya, diare, ya, itu tidak ada perbedaannya. Di sini yang perbedaannya terlihat adalah hanya perbedaan dari sisi glukosa darahnya saja yang berbeda, dan sedikit neutrofilnya lebih tinggi pada pasien yang diabetes dibandingkan pasien yang non diabetes. Selain itu relatif sama, dan kita lihat bahwa pada pasien dengan COVID-19 ini fluktuasi gula darahnya itu cukup tinggi. Yang pertama apa? Karena mungkin adanya suatu penghentian atau interupsi daripada obat-obatan, kemudian belum lagi kondisi cemas, kondisi takut yang akan meningkatkan glukosa darah, dan sendiri COVID-19 juga bisa menyebabkan meningkatnya sitokin inflamasi yang berikutnya akan berujung pada peningkatan glukosa darah. Belum lagi kalau misalnya ada penggunaan steroid dan juga diet yang irreguler, ya, mungkin karena nafsu makan yang menurun, ya, mungkin di tempat kita pernah sekali ada pasiennya di RSSA, kemudian karena faktor anksietas, cemas dan sebagainya, makannya kurang, sehingga gulanya menjadi drop sampai di bawah 70. Nah, tata laksananya bagaimana? Ya, kita ingat ya bahwa ini bisa berdampak panjang. Ini mungkin first wave ini terkait dengan immediate mortality dan morbidity daripada COVID-19. Tapi kita juga ingat bahwa diabetes itu adalah salah satu penyakit kronik, ya, penyakit kronik, di mana pasien-pasien diabetes saat ini pengalaman pribadi itu tidak berani untuk datang ke poliklinik, kontrol dan lain sebagainya, sehingga hati-hati. Ini nanti second wave akan terjadi peningkatan pasien-pasien yang komplikasi terkait dengan diabetesnya. Karena kita ini sekarang berfokus pada COVID-nya, nanti second wave-nya bisa terjadi peningkatan yang penyakit kroniknya. Yang ketiga ini tadi juga, kita masih sampai tahap 3, dan nanti kalau yang 4 bisa sampai ke gangguan mental dan ekonomi dan lain sebagainya, ya. Nah, tata laksana pencegahannya, kendali glukosa darah yang baik, ya, nutrisi, latihan fisik yang teratur, membiasakan cuci tangan, etika batuk dan bersin, sehingga meminimalkan kontak, ya, dan perjalanan yang tidak penting. Karena memang dikatakan bahwa sebenarnya kalau untuk resiko terpapar antara pasien diabetes dan non diabetes itu relatif sama. Cuman komplikasi pada pasien diabetes itu menjadi lebih masif dibandingkan yang non diabetes. Di rawat jalan, optimalisasi glukosa darah, ya.
Dan jika perlu penyesuaian terkait dengan target gula darah bisa dikerjakan, dan harus hati-hati diskontinuous prematur. Jadi kita menurunkan dosis insulin atau mengurangi dosis obat dan sebagainya, hati-hati. Dan ini pesan saya terkait dengan optimalisasi penggunaan telemedicine dalam layanan konsultasi, karena sebagian besar pasien diabetes itu kan adalah pasien-pasien yang kronik ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk telemedicine. Di sini juga sudah ada dasar hukum telemedicine terkait dengan Perkonsil Kedokteran Indonesia yang baru beberapa hari yang lalu keluar, dan juga ada surat edaran dari Menteri Kesehatan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ya, di sini kalau dari kami dari Perkeni itu ada namanya ID Care, jadi itu bisa di download, diunduh di Play Store atau Google Store. Itu ada ID Care untuk pasien, yang ini adalah untuk pasien dan ini adalah untuk dokternya. Jadi harus ketemu dulu dokter sama pasien untuk pertama kali, kemudian si pasien itu bisa mencatat glukosa darahnya, dan ini langsung masuk ke layar HP dari dokternya, sehingga pada waktu konsultasi dengan menghubungi dokter, dokternya sudah tahu kira-kira obat apa yang dikonsumsi dan bagaimana fluktuasi daripada glukosa darahnya. Ini bisa diunduh di Play Store atau Google Store. Nah, bagaimana dengan rawat inap? Tadi sudah rawat jalan. Ini ada protokol tata laksana COVID-19 yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi seminar kesehatan. Saya ambil dari sini, ya. Nah, dengan beberapa perbaruan, karena ada beberapa update di sini, ya. Diabetes mellitus sebaiknya menggunakan basal bolus, ya, menggunakan basal bolus. Kemudian insulin analog lebih direkomendasikan. Kalau diabetes tipe 2 itu bisa menggunakan obat-obat diabetes jika keluhannya gejala ringan, bisa antidiabetes oral, atau memang kalau dia menggunakan insulin sudah bisa dilanjutkan. Kalau gejala sedang, ya kembali pertimbangan untuk insulin kalau misalnya gejala sedang. Kalau berat ya dan kritis itu mungkin pertimbangan untuk menggunakan insulin intravena. Ini ada satu studi yang relatif baru, Juni 2000 keluarnya ini ya. Jadi hubungan antara glukosa darah dan outcome pada pasien dengan COVID-19 ya. Jadi di sini terlihat ada sekitar 7.337 kasus ya di Cina. Di sini terlihat bahwa apabila glukosa darah terkontrol ya. Jadi glukosa darah terkontrol itu kalau di sini dikatakan kurang dari 10 milimol, berarti kira-kira 1 milimol itu 18, berarti kira-kira di bawah 180. Ya, kalau di bawah 180 usahakan glukosa darah di bawah 180. Karena jika di atas 180 itu relatif menimbulkan komplikasi yang lebih berat, dan di atas 11 atau di atas 200 lebih itu bisa menimbulkan sampai pada kematian. Jadi ini hasil dari suatu studi dengan melibatkan hampir 7.500 kasus di Hubei, di Cina. Nah, ini di rawat inap, pemantauan glukosa darah, elektrolit, ya, keton darah secara reguler dikerjakan. Kemudian pada kasus-kasus yang berat sebaiknya digunakan insulin intravena. Ada beberapa perhatian terkait dengan obat-obatan. Metformin, hati-hati, terutama pada pasien dengan ada kecenderungan dehidrasi, ya, karena bisa menimbulkan lactic acidosis. Ini pernah mungkin kita alami ya di Saiful Anwar ya. Kemudian juga hati-hati dengan renal function-nya, terutama apabila ada resiko untuk acute kidney injury. SGLT2 karena glifosine, dapagliflozin yang ada di Indonesia itu dapagliflozin dan empagliflozin, hati-hati karena resiko dehidrasi, karena dia mengeluarkan glukosa melalui urin sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Sehingga kalau memang bisa dihindari, dihindari dulu.
Oke. Terakhir, insulin terapi sebaiknya tidak dihentikan dan dilakukan suatu reguler pemeriksaan glukosa darah untuk melakukan pemantauan secara berkala untuk mungkin perlu dilakukan penyesuaian dosis insulin. Satu lagi terkait dengan obat-obatan yang kita gunakan, hidroksikloroquine, hati-hati karena hidroksikloroquine juga memberikan efek untuk menurunkan glukosa darah. Kalau di India, hidroksikloroquine merupakan obat Ya, terima kasih. Mohon maaf karena ada kesalahan jaringan. Ini tadi sempat beberapa kali putus. Langsung kita menginjak materi yang ketiga adalah yang akan disampaikan oleh Dr. Susanti Jayalaksana, spesialis paru konsultan, dengan materi COPD in COVID-19 pandemi. Kepada Dr. Susanti, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh peserta webinar Malang COVID-19 dan ini terima kasih untuk semua kehadirannya. Terima kasih Dr. Dede, moderator. Hari ini saya akan bahas mengenai COPD in COVID-19 pandemic. Tadi sebetulnya ada beberapa slide yang mirip sebenarnya dengan Dr. Ruli. Oke, sebagai outline, kita akan bicara mengenai epidemiologi juga, lalu related COVID dengan COPD, COPD exacerbation-nya, lalu manajemen COPD dan nebulisasi. Ya, ini adalah 100 hari yang lalu, 9 Februari 2020, situasi global novel coronavirus. Kita tahu bahwa total confirm-nya hanya 37.549 dengan total kematian 813. Tapi hari ini, 100 hari kemudian, kita lihat bahwa total confirm-nya udah 100 kali lipat. 3.833.957 dengan total kematian 300 kali lipat, yaitu 268.877. Luar semua tahu, terutama teman-teman terdepan pasti sudah sangat-sangat merasa dari eksponensial kasus-kasus ini. Ya, kenapa sih pneumonia outbreak ini diasosiasikan dengan coronavirus yang baru? Nah, kita lihat bahwa ternyata SARS-CoV-2 itu secara genom ya, waktu diambil di sequencing dari 5 pasien pertama kali ya, ternyata 80% merupakan sequencingnya itu hampir sama dengan SARS-CoV-1 maksudnya. Dan ternyata 96% itu whole genome itu ternyata bisa dilihat juga atau ditemukan pada coronavirus
yang ada di kelelawar. Sementara 90-100% ada pada terenggiling. Nah, ini yang kita lihat ya dari sequencing-nya. Ternyata SARS-CoV-2 ini ya seperti itu. Lalu SARS-CoV-2 ini juga diisolasi pada bronchiolar lavas dari pasien yang kritis. Itu ternyata juga mampu dinetralisasi oleh serum dari pasien yang juga COVID yang sudah sembuh. Nah, ini mungkin akan menjadi dasar nanti untuk plasma convalescence. Berikutnya kita tahu tadi sudah dibahas oleh dua pembicara awal, Dr. Indra dan Dr. Ruli, bahwa SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui reseptor yang disebut dengan ACE2, yaitu angiotensin converting enzyme 2 ya. Nah, kita masuk di clinical presentation dari COVID-19, terutama mengenai pneumonia. Kita tahu bahwa pneumonia itu pneumonia COVID ini bisa terjadi mulai dari asymptomatic infection. Kita tahu pasti semua ya. Jadi pernah banyak orang-orang dengan rapid positif tapi nggak ada simptomnya. Berikut juga ada dengan onset dari pasien ini dengan diare. Juga tentu saja kita tahu pada pasien-pasien dengan komorbid COPD dan juga ada pneumonia dengan urtikaria, pneumonia dengan atopic dermatitis, pneumonia dengan alergi rinitis. Juga tentu saja kita juga setiap hari kita melihat bahwa pasien-pasien ini juga disertai dengan infeksi sekunder bakterial. Selain itu juga pneumonia dengan mild symptoms. Nah, ini juga banyak kita temukan. Pasien-pasien ini tadi baru saja saya dengar dari Dr. Dedan ya, bahwa hampir mau pasiennya justru mau sembuh atau pasiennya justru mau meninggal baru ketahuan bahwa ini positif RT-PCR. Atau juga kita lihat bahwa negatif RT-PCR-nya tetapi positif antibodinya. Dan juga yang terakhir ini ada yang mild saja tanpa pneumonia. Kita paling sering ini ya. Orangnya datang dengan keluhan batuk, sakit tenggorokan, demam, dan sebagainya, tanpa ada pneumonia. Ternyata positif juga, dan itu yang paling banyak, mild. Nah, kita bicara mengenai komorbid, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Ruli, dan saya sampaikan juga ini adalah yang baru saja di-upload pada tanggal 8 April 2020, menyampaikan bahwa komorbid terbanyak pada COVID ini adalah sebagai berikut, yaitu hipertensi, obesitas, chronic lung disease, diabetes, dan cardiovascular disease. Nah, ini hampir sama sebetulnya tadi ya, hanya beda 1, 2, 3-nya aja, seperti itu. Nah, kalau hipertensi, obesitas, dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Ruli bahwa obesitas waspada ya loh. Nah, ini ternyata juga memang tergambar nih di internasional bahwa obesitas menjadi komorbid yang kedua. Ya, itu juga yang harus kita waspadai. Nah, di sini kita lihat hipertensi bahwa yang paling banyak diderita oleh pasien-pasien lebih dari umurnya 65 tahun, diikuti dengan 50-4 tahun, dan juga 18-49. Bagaimana dengan chronic lung disease? Ini hampir sama ya. Dari chronic lung disease di sini, insya Allah ini asma dengan COPD. Jadi yang kuning ini lebih ke arah yang 18-49 tahun, saya kira ini lebih mengarah ke asma. Yang kuning, yang merah ini adalah lebih dari 65 tahun, lebih mengarah ke COPD. Nah, bagaimana komorbid di Malang? Ya, khususnya di Saiful Anwar. Nah, ini yang kita dapatkan data di Saiful Anwar tanggal 7 Mei 2020. Komorbidnya seperti ini. Kita lihat ternyata sama persis ya, bahwa yang pertama adalah hipertensi, sebanyak 19 orang untuk hipertensi. Berikutnya diikuti dengan heart failure, sebanyak 16 orang. Berikut adalah diabetes, sama tadi ya. Diabetes adalah nomor 3, 13 orang. Di ke-7 dan 8 komorbid ya, memang. Mungkin pasien-pasien COPD di Malang cukup terkontrol ya, jadi nggak banyak yang kena COVID. Alhamdulillah. Ya, berikut ini adalah kita ketahui secara histori, secara riwayat bahwa memang SARS itu sudah pernah kita ketahui bahwa itu adalah SARS yang SARS-1 ya, SARS yang disebabkan oleh SARS-CoV-1 atau MERS-CoV. Kedua-duanya memang sudah sering kali membuat pasien-pasien yang memang sudah memiliki asma, COPD, heart failure terjadi atau eksaserbasi ya, menjadi eksaserbasi COPD, eksaserbasi asma atau congestive heart failure-nya. Pokoknya beberapa ini menjadi severe illness ya, dari sini. SARS sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kita tahu bahwa khususnya kita akan bahas mengenai COPD saja, tidak bicara mengenai asma. Nah, untuk COPD kita tahu memang sudah ada kelainan anatomis dari COPD. Pasien-pasien COPD secara anatomi akan mengalami kedua saluran napas ya. Saluran napas besar di sini akan terjadi perubahan pada pasien-pasien dengan
COPD, di sana akan terjadi mucus hypersecretion, bisa banyak sekali mukus di saluran nafas besar, dan kita tahu di dalam mukusnya sendiri ada banyak sel-sel radang, di antaranya adalah neutrofil. Yang kita tahu kalau seandainya pasien-pasien ini juga terkena diabetes, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rudi bahwa efektivitas dari neutrofilnya juga akan menurun. Disertai juga dengan squamous metaplasia dari epithelium, yang tidak diikuti dengan basement membran thickening, tidak ada ya. Tetapi ada peningkatan makrofag, CD8, limfosit, itu semua ada pada pasien-pasien COPD, walaupun dia tidak eksaserbasi, dia sudah ada. Jadi ada kolonisasi dan sebagainya. Di mana terjadi juga hiperplasia dari sel goblet, yaitu yang membuat hipersekresi mukus. Juga hiperplasia dari mukus gland, itu juga membuat hipersekresi mukus. Nah, apakah yang terjadi pada saluran nafas besar, pada COPD kita semua sudah juga memahami bahwa tidak hanya pada saluran nafas besar, tapi juga pada pasien-pasien COPD. Di sini saluran nafas kecil pada pasien COPD akan dipenuhi dengan eksudat yang juga ada inflamasinya, terjadi juga disruptive alveolar attachment yang seringkali akan menjadi emfisema nantinya, dan disertai tentu saja dari akan membuat penebalan dari membran dari wallnya di dinding saluran nafas ya. Karena itu disertai juga sel-sel radang, ada makrofag, CD8 dan juga fibroblast. Dan juga di situ terjadi peribronchial fibrosis. Seringkali kita tahu bahwa pada pasien-pasien COPD memang nanti akan reversible. Ini salah satunya adalah terjadi peribronchial fibrosis. Kita lihat juga di sini ada void yang membesar. Nah, small airway ini ternyata pada COPD maupun asma merupakan suatu major site dari airflow limitation, itu terjadinya justru pada saluran nafas kecil, bukan saluran nafas besar. Yang notabene kita tahu pada pasien-pasien dengan pneumonia terjadinya adalah pada parenkim, di mana parenkim itu adalah salah satunya kita tahu bahwa tempatnya nafas kecil yang terjadi di dalam secara anatomi di sana. Nah, berikutnya kita tahu bahwa pada pasien-pasien COPD ini, faktor-faktor risiko itu kita ketahui ada tobacco smoking, ada biomass fuel exposure atau air pollution dan sebagainya. Juga dari host factors-nya ada dari ini banyak. Tobacco smoking adalah menjadi yang paling utama yang kita tahu bahwa ini adalah COPD. Ini disampaikan akan dari ACE reseptor angiotensin ya. Maaf, kembali lagi sekali lagi bahwa pasien-pasien COPD kita tahu faktor risikonya adalah merokok ya. Di mana merokok ini akan menyebabkan upregulasi dari angiotensin converting enzyme 2 reseptor. Ini yang merupakan potensial di mana kalau misalnya banyak ACE-nya berarti banyak juga tempat untuk melekat dari virus corona ini, terutama virus SARS-CoV-2. Kita lihat di sini bahwa ya, bukti-bukti yang menunjukkan kaitannya COVID dengan rokok di sini. Penelitian dari Cina menunjukkan bahwa perokok memiliki risiko terinfeksi SARS-CoV-2 14 kali lebih tinggi dan mengalami dampak yang lebih buruk dibandingkan mereka yang bukan perokok. Penelitian lain di Cina mendokumentasikan 58% masyarakat yang tertular COVID-19 dan dalam kondisi kritis ini adalah laki-laki
yang notabene hal ini dimungkinkan disebabkan karena banyaknya perokok pada laki-laki dibandingkan dengan wanita di Cina. Nah, bukti terkini menunjukkan bahwa perokok menjadi lebih rentan memiliki gejala-gejala COVID yang lebih parah jika dibandingkan dengan yang bukan perokok. Nah, bagaimana kalau seandainya pasien yang merokok ini terkena COVID? Nah, ini dipublikasikan oleh The New England Journal of Medicine bahwa jika seorang perokok terkena COVID, maka dia akan menjadi lebih berat 2,4 kali lebih berat. Jadi dia lebih sering harus menggunakan ICU dan penggunaan ventilator bahkan sampai risiko kematian. Ya, berikutnya adalah bagaimana sih coronavirus itu ada pada respiratory, ada organ respiratori. Nah, kita tahu tadi sekali lagi bahwa sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Dr. Ruli bahwa ACE reseptor ini masuk di di manusia itu karena dia yang menempel itu adalah ada bagiannya yang menempel. Apa sih yang menempel? Adalah S protein dari SARS coronavirus itu. Jadi ada sebenarnya coronavirus kan ada spike-spike-nya ya. Nah, spike-spike itulah yang terdiri dari protein yang disebut dengan protein S. Nah, sebetulnya ini sudah dideteksi sejak tahun 2003 pada SARS-CoV-1 atau juga ada yang dideteksi pada yang alpha coronavirus, yaitu pada yang NL63 itu termasuk dari alpha coronavirus, sementara SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-1 itu termasuk beta coronavirus. Nah, studi yang terakhir menyampaikan bahwa S protein ini pada yang SARS-CoV-2 itu mempunyai afinitas yang lebih tinggi 10-20 kali lipat dibandingkan dengan SARS-CoV yang sebelumnya. Nah, ini juga menjadi penting buat kita bahwa kenapa sih yang namanya virus corona yang sekarang ini, novel coronavirus yang sekarang ini begitu spreading-nya cepat dan juga begitu mudah untuk menular kepada yang lain. Berikutnya adalah bahwa ACE protein ini terekspresi kalau di dalam paru, yaitu pada pneumocyte yang tipe 2, yaitu yang paling banyak. Berikut, nah ini dibuktikan pada pasien yang diambil ininya ya, direseksi pada pasien-pasien yang sudah meninggal. Ini ada satu penelitian yang disampaikan oleh Break, SG et al. Ini pada tahun 2020, ini semuanya memang baru-baru semua. Your internet connection unstable. Yes. Ya, jadi kita lihat ini yang paling bawah. Nah ini yang paling bawah ini adalah ini tidak dideteksi ACE-nya. Ya, sedikit sekali. Ada sih terdeteksi sedikit sekali ya. Pada perokok yang tidak COPD, kita lihat bahwa ACE-nya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak yang paling atas, yaitu pada pasien-pasien COPD dan juga perokok. Ya, itu kita lihat sendiri bahwa di sini sangat-sangat banyak terekspresi ACE2-nya. Ya, itu adalah dibuktikan. Oleh karena itu, faktanya, kalau seandainya COPD, lalu pasien COPD ini terkena COVID, maka resiko untuk terjadi severe disease-nya adalah 6,42 kali, dan resiko untuk masuk ICU-nya adalah 17,8 kali. Nah, kita lihat bahwa sindroma klinis dari COVID sendiri, kita tahu bahwa ada pneumonia ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis, shock sepsis. Kita ambil bahwa yang berat dan yang ARDS misalnya ya. Nah, ini kalau ARDS tentu saja kita tahu dengan kriteria Berlin, kita tahu ini ada yang mild, moderate, severe, ya. Dan pada yang mild, moderate, severe ini kita tahu apa sih yang akan dikerjakan oleh pada pasien-pasien dengan COVID yang berat, yang seringkali datang ke rumah sakit rujukan utama, yaitu pasien akan diintubasi. Ya, pada pasien yang mempunyai moderate, severe ARDS langsung intubasi. Apakah ini sesuai pada pasien-pasien dengan PPOK? Kita akan lihat di sini. Berikutnya adalah kita lihat bahwa pada PPOK secara tingkatan derajat keparahannya, bahwa eksaserbasi pada PPOK terdiri dari ringan, sedang, dan berat. Yang itu biasanya datang ke poliklinik, tetapi kalau yang berat tentu saja datang maksudnya bisa langsung masuk rumah sakit. Ya, kalau misalnya itu langsung MRS, opname kalau yang berat itu. Kalau sudah masuk di opname, kita tahu bahwa pembagian dari GOLD 2017 mulai tahun 2017 sudah membedakan pada saat dia di opname, maka pembagian akan seperti ini. Kita harus cek bahwa dia dalam kondisi yang mana. No respiratory failure, tidak ada gagal napas, ataukah ada gagal napas. Karena kita tahu kalau misalnya pasien-pasien PPOK seringkali juga ada pada kondisi-kondisi gagal napas kronik.
Nah, kalau tidak ada gagal nafas, tentu saja bukan menjadi catatan ya, tetapi kita lihat bahwa apa sih yang tidak ada gagal nafas itu, yaitu pada pasien-pasien dengan respiratory rate-nya 20-30 kali per menit, tidak menggunakan otot-otot nafas, ya, otot bantu nafas, lalu juga tidak ada perubahan status mental, dan juga hipoksemianya membaik, jadi masih ada respons terhadap pemberian oksigen, ya, melalui Venturi Max misalnya 28-35% itu bisa memperbaiki, dan juga tidak ada peningkatan dari PaCO2. Bagaimana dengan yang acute respiratory failure, tetapi yang, nah untuk yang acute respiratory failure ini juga harus kita bagi dua lagi. Dia itu termasuk yang mana? Yang non-life threatening atau yang life threatening? Kalau yang non-life threatening, di sini yang membedakan adalah rate-nya tentu saja lebih dari 30 kali per menit, dan sudah mulai ada hiperkarbia, ya sudah ada di situ. Dan juga hiperkarbinya tidak lebih dari 60, hanya sekitar 50-60. Tapi dia masih membaik dengan pemberian oksigen, masih bisa, masih respon. Ya, tetapi bagaimana dengan yang acute respiratory failure yang life threatening? Kalau yang life threatening di sini tentu saja kita tahu bahwa dia sudah hiperkarbianya lebih dari 60, bahkan dia merubah untuk pH-nya menjadi 7 kurang dari atau sama dengan 7,25, dan tidak membaik dengan pemberian oksigen hanya dengan berdasarkan MES, ya tidak memperbaiki. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kita tahu bahwa pasien dengan COPD eksaserbasi datang kepada kita seringkali terjadi seperti ini ya, severe symptom. Jadi simptomnya yang berat, terjadi acute respiratory failure, tetapi acute on chronic, ya, onset of new physical sign, ya ini jadi ada cyanosis, ada peripheral edema, dan juga ada kegagalan dari manajemen yang kita berikan. Jadi ini juga menjadi sangat-sangat penting dan harus di-highlight. Pada pasien-pasien PPOK, tentu saja adalah pasien-pasien yang kronik. Artinya, dia harus bisa mendapatkan terapi yang sangat-sangat di-maintain setiap saat. Ya. Nah, apabila maintenance-nya itu yang gagal, maka akan terjadi eksaserbasi seperti sekarang. Ya, kita lihat di sini. Nah, bagaimana sih GOLD menyampaikan manajemen pada pasien-pasien PPOK dengan eksaserbasi? Jadi berikan short-acting inhaled beta-2 agonis dengan atau tanpa anticholinergic, tetapi ingat bahwa ternyata evidence ini C. Ya, pada pasien-pasien ini di C. Tapi mana sih sebenarnya yang paling direkomendasi oleh GOLD? Ternyata pada saat eksaserbasi adalah systemic corticosteroid. Dia bisa memperbaiki lung function, oxygenation, and then ternyata dia juga mempercepat untuk KRS, ya, bisa memperbaiki recovery time and hospitalization durations. Artinya pasien ini tapi tidak boleh terlalu lama, jadi diberikan cukup 5-7 hari saja. Ini evidence-nya A. Nah, antibiotik juga menjadi indikasi ya yang diberikan kepada pasien-pasien dengan eksaserbasi. Metilsantin tidak direkomendasikan. Ini evidence-nya B. Nah, berikut di sini ada yang terpenting adalah yang membedakan. Kalau seandainya tadi kita tahu kalau COVID itu adalah ada pneumonia ringan sedang berat dan ARDS sedang berikutnya, di mana ARDS itu adalah indikasi untuk segera intubasi, sementara pada pasien dengan PPOK yang diberikan itu adalah untuk memperbaiki oksigenasi adalah non-invasive mechanical ventilation. Should be the first mode of ventilation used in COPD patient with acute respiratory failure. Jadi ini adalah evidence-nya A. Ini yang kadang-kadang memang yang menjadi dilema ya pada saat pasien COPD dan juga ternyata ada COVID-nya. Jadi NIV should be the first mode ventilation, ini adalah sekali lagi tetap diberikan dengan evidence A. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, berikut kapan sih pasien ini harus ke ICU? Kalau misalnya memang severe dyspnea dan tidak respon lagi terhadap pemberian obat-obat yang emergency terapi tadi, atau juga memang sudah membutuhkan invasive mechanical ventilation. Ya, ini. Jadi kalau misalnya memang tidak ada respon terhadap NIV yang kita berikan. Nah, ini adalah beberapa contoh yang ada di yang kita rawat di sini di Rumah Sakit Saiful Anwar, seorang laki-laki, ini 81 tahun, ini juga ex-smoker, datang dengan sesak, batuk, terjadi leukositosis, hampir semua leukositosis di sini ya, dan high CRP-nya, prokalsitoninnya masih kurang dari 2, sebetulnya ini severe hypoxemia. Kalau kita lihat foto toraksnya sebetulnya juga tidak terlalu yang sepertinya serem ya, tapi ini ada pneumonia, tetapi pneumonia juga lebih kelihatan lebih menyebar ya di kedua paru bilateral. Berikut ini juga seorang laki-laki 67 tahun. Kita lihat di sini ini juga sama severe
hipoksemia datang sama dengan batuk, sesak, terjadi leukositosis juga, dan juga peningkatan CRP dan procalcitoninnya juga masih kurang dari 2. Dan juga dengan severe hipoksemia juga. Padahal lihat foto toraksnya tidak terlalu berat, hampir sama seperti ini. Ya. Berikut, ini adalah foto yang berikut, ini laki-laki 65 tahun, ini juga sama, batuk, sesak, kalau ini sampai terkoneksi dengan ventilator ya, yang 2 tadi tidak terkoneksi dengan ventilator, yang ini memang berakhir dengan kematian. Ini foto-fotonya yang mulai dari 16 April, jadi 18 April ini menjadi lebih sedikit, lebih memburuk ya, di bawah ini terutama di yang bawah kanan. Ini ya. Berikutnya ini adalah fotonya masih orang yang sama, sebetulnya ini yang dengan Oke, mohon maaf. Senyap puasa dulu. Ya, kembali lagi kepada tadi, kalau seandainya pasien dengan respiratory disease, dengan respiratory disease kronik, apakah pengobatan itu akan mempengaruhi, pengobatan yang diberikan itu mempengaruhi terjadinya infeksi SARS-CoV-2, gitu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan chronic respiratory disease yang sudah biasa menggunakan obat-obatan, itu harusnya selalu dilanjutkan, tetap diberikan. Saya yakin bahwa sekarang juga kita semua mungkin di seluruh Indonesia, BPJS sudah memberikan fasilitas ya, bahwa tidak diambil untuk 1 bulan, tapi boleh untuk 2 bulan berikut, misalnya gitu ya. Sudah difasilitasi, artinya tidak harus ke rumah sakit pasien tersebut. Tetapi
harus melanjutkan pengobatannya tersebut. Nah, bagaimana dengan pengobatan steroid untuk pasien-pasien COPD yang mendapatkan steroid? Ternyata juga dipersilakan untuk tetap dilanjutkan, tapi memenuhi kaidah-kaidah di mana steroid harusnya diberikan pada pasien-pasien dengan blood eosinophil lebih dari 300. Nah, itu disesuaikan. Nah, GOLD sebetulnya juga sudah memberikan informasi, sudah bekerjasama dengan WHO, karena GOLD sudah menginformasikan juga bahwa kalau pasien-pasien COPD adalah pasien yang kalau seandainya terjadi COVID, maka akan terjadi keburukan ya. Jadi akan jadi lebih buruk lah kondisi dari pasien-pasien COPD ini kalau seandainya pasien ini terkena COVID. Oleh karena itu bekerja sama dengan WHO untuk bagaimana untuk meminimais impact dari infeksi COVID ini. Nah, oleh karena itu GOLD memberikan atau mengencourage bahwa pasien-pasien ini harus tetap menggunakan obat-obatnya, obat-obat yang maintenance-nya tersebut, dan harus aware kalau seandainya terjadi eksaserbasi, harus tahu juga. Nah, semua ini difasilitasi sebetulnya kalau kita lihat bahwa ada COPD Action Plan, bukan hanya asthma Action Plan, tetapi juga COPD Action Plan. Pasien di rumah juga menuliskan semua action plan-nya atau apa yang dikerjakan oleh pasien-pasien tersebut. Nah, ini di sini tetap menggunakan terapi regulernya. Kalau seandainya pasien ini termasuk orang yang harus menerima oksigen tersebut juga tetap diberikan. Misalnya pada pasien-pasien yang mendapatkan LTOT, long term oxygen treatment, itu juga tetap boleh diberikan. Ya, ini sesuai dengan negaranya. Misalnya pasien-pasien yang diberikan imunisasi pneumokokus dan sebagainya sesuai dengan negaranya masing-masing, itu juga masih boleh tetap diberikan. WHO dan GOLD bekerja sama untuk merekomendasi pasien-pasien dengan chronic respiratory disease seperti demikian. Nah, kita tahu bahwa pasien-pasien COPD tadi tidak akan jatuh kepada eksaserbasi seandainya dia itu di dalam keadaan stabil, rutin tetap menggunakan maintenance terapinya sesuai dengan grup-grupnya tersebut. Kalau pasien masuk di dalam grup A, maka harus selalu menggunakan bronchodilatornya. Bisa menggunakan short acting, bisa menggunakan long acting. Pada pasien-pasien dengan grup B bisa menggunakan long acting beta agonis atau long acting muscarinic antagonis. Sementara di grup C kita tahu di initial treatment-nya diberikan long acting muscarinic antagonis, dan kalau pada grup D bisa memilih, bisa lama, laba lama, atau ICS laba. Tergantung kepada derajat eksaserbasi, histori dari eksaserbasi, dan juga tergantung kepada sign-nya sesuai dengan MMRC atau CAT-nya. Ini kita tahu kalau seandainya penggunaan ICS harus mempertimbangkan bahwa ada nggak blood eosinophilnya 100-300 dan sebagainya. Ini dipertimbangkan. Tetap boleh menggunakan ICS pada pasien-pasien yang pasien dengan COPD, terutama yang di grup D, atau terutama dengan pasien-pasien dengan sekali blood eosinophilnya 100-300. Nah, ini juga tetap continue, tetap diberikan ya pasien-pasien dengan COPD dan dievaluasi. Pada saat initial treatment tadi diberikan seperti itu, evaluasi berikutnya adalah berdasarkan derajat berat sesaknya atau ada eksaserbasi atau tidak. Eksaserbasi di sini bukan eksaserbasi karena COVID, bukan, tetapi eksaserbasi mungkin karena exercise, induce, atau apapun juga. Jadi pada pasien-pasien yang eksaserbasinya juga masih mild atau masih juga moderate, bukan pada yang severe. Itu harus dipertimbangkan bagaimana apakah merubah pengobatan. Merubah pengobatan tentu saja ada caranya. Berikut ini adalah manajemen pada saat follow up ya, berdasarkan dyspnonya, misalnya tetap masih eksis aja, sudah diberikan laba atau lama tetapi masih tetap dyspno, jadi kita ada tempat untuk memberikan langsung laba-lama dalam satu device, atau misalnya dalam 2 device nggak masalah, tetapi 2 obat itu diberikan. Atau kita juga punya misalnya pasien di awalnya udah laba ICS, kita juga bisa ganti. Kalau seandainya tetap masih sesak, bisa diberikan laba lama. Dan berikutnya, kalau eksaserbasi juga demikian. Bisa dilihat di dalam flowchart ini, bagaimana kita pada saat menata laksana pasien-pasien COPD dalam keadaan stabil. Ini adalah yang terbaru dari GOLD 2020, bahwa diagnosis, setelah diagnosis ditegakkan, diberikan initial assessment, lalu initial management. Pada saat setelah initial management, lakukan review pada saat dia datang, lalu di-adjust. Ya, bagaimana, apakah terapi itu ditingkatkan, ataukah terapi itu diturunkan. Nah, berikutnya akan management cycle. Setelah itu akan ada management cycle, yaitu assess, adjust, review. Assess, adjust, review, dan itu akan dilakukan terus-menerus selama pasien ini berobat ke kita. Ya. Nah, ada
satu penelitian yang sudah dipublish di Respiratory Research pada tahun 2017, yaitu switching consideration on COPD management, yaitu pada pasien-pasien yang misalnya tadi kalau misalnya dia sudah menggunakan ICS LABA dan ternyata masih dyspnea masih atau exacerbation-nya masih, dia bisa di-switch ke laba lama, dan di sini ada penelitian tentang laba lama mengenai indacaterol dan glycopyrronium, mungkin ini bisa digunakan. Dan ini bisa dilihat bahwa FEV1 dan TDI-nya lebih baik dibandingkan dengan laba ICS. Nah, ini berikut ini adalah terapi lain pada pasien dengan COPD dan COVID. Kita tahu salah satu pengobatan COVID adalah azitromisin, di mana azitromisin ini memerlukan antiviral effect, ya, dan itu sudah dilihat juga pada pasien-pasien dengan COVID patients di epithelial cell-nya di dalam kultur dari sel epitel bronkial, itu ternyata dia menjadi antiviral effect pada pasien-pasien ini, azitromisin ini. Ini sudah dimunculkan di dalam jurnal. Berikutnya kita tahu bahwa ini sudah lama kalau ini ya, bahwa daily azitromisin itu ternyata juga bisa mereduce acute exacerbation dari COPD. Artinya azitromisin juga mempunyai efek untuk sebagai maintenance pada pasien-pasien dengan COPD. Ini bisa diberikan kalau di dalam Medscape ini yang diberikan di American Thoracic Society ini, azitromisinnya 1 kali 250 mg diberikan selama 1 tahun. Dia mampu untuk menurunkan eksaserbasi pada pasien COPD. Berikut yang terakhir ini adalah untuk azitromisin. Ternyata azitromisin bisa merupakan proaktif profilaksis untuk, ini kalau misalnya dengan chloroquine, untuk tidak hospitalized pada pasien-pasien dengan COVID. Ya, jadi bisa digunakan seperti itu. Kita akan mengakhiri sesi ini dengan melihat kembali tentang nebulisasi. Jadi nebulisasi ini sudah di SOP-kan oleh Perhimpunan Dokter Paru dan merupakan standar operasional prosedur. Kita tahu bahwa pasien-pasien untuk yang confirm COVID atau suspected COVID, kita tahu bahwa sebenarnya banyak studi yang memperlihatkan tidak ada bukti yang memperlihatkan bahwa nebulisasi itu beresiko untuk meningkatkan transmisi virus. Tidak. Mengapa? Karena aerosol yang dibentuk itu adalah aerosol yang berasal dari cairannya, bukan dari tubuhnya pasien, bukan, tetapi dari cairan yang dimasukkan di dalam situ. Oleh karena itu disampaikan seperti ini. Dan kalau misalnya terjadi resiko transmisi, ya masih mungkin, tetap masih mungkin. Tetapi sekali lagi harus diketahui bahwa membuktikan, jurnal-jurnal ini membuktikan seperti demikian. Dan pasien-pasien yang suspek atau confirm ini tetap direkomendasikan untuk pemberian inhalasi yang di-maintain, yang memang sudah menjadi personalized masing-masing pasien-pasien mendapatkan, ya obat-obatnya tetap dilanjutkan. Jadi tidak begitu COVID ini terus berhenti karena tidak bisa ke rumah sakit, tidak demikian, tetapi tetap harus bisa menggunakan obat-obat yang sudah menjadi maintenance dari maintenance pasien-pasien COPD ini. Nah, kalau seandainya terjadi kita harus melakukan nebulisasi, maka nebulisasi ini kalau seandainya kita misalnya mau aman, ya memang kita lakukan terutama pada pasien-pasien yang confirm COVID, lakukan di tempat yang ada negative pressure ruangannya. Selain itu juga lakukan dengan menggunakan APD yang terstandar, yaitu standar airborne, yaitu dengan menggunakan N95, ya masker yang N95, menggunakan kacamata Google, berikut juga menggunakan apron atau surgical gown, atau juga menggunakan juga surgical cap, dan juga gloves-nya yang non steril, nggak masalah, ya. Nah, ini diberikan, dan jangan lupa ternyata kita tetap masih harus physical distancing, jadi tetap 1-2 meter di situ, ya. Itu anjurannya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ini sama bahwa pada pasien-pasien dengan yang memang harus diberikan nebulisasi, ya ini terutama pada pasien-pasien yang harus mendapatkan nebulisasi, ya kita tetap harus gunakan tanpa harus tetap menggunakan APD. Kita mesti memberikan, tetapi tetap harus jangan lupa dengan menggunakan APD. Ya, sebagai kesimpulan bahwa COPD ini sekali lagi berkontribusi terhadap progresivitas
dari COVID ya. Jadi kalau pasiennya tidak ada COPD dengan yang ada COPD, tentu saja yang ada COPD ini akan menjadi lebih berat kalau seandainya dia mendapatkan COVID. Selain itu juga inhalasi kortikosteroid memang sampai dengan saat ini masih debatable, kecuali oral ya, kortikosteroid oral atau injeksi memang sudah jelas, sudah clear bahwa itu tidak diberikan sebagai maintenance, karena itu akan lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Tetapi kalau untuk ICS yang untuk kortikosteroid yang inhalasi ini masih debatable, tapi sekali lagi tetap kita mengikuti anjuran atau guideline dari GOAT bahwasannya bisa diberikan pada pasien-pasien dengan ini ya, dengan apa, kelompok yang D dan juga blood eosinophilnya 100 sampai 300, dan juga bisa diberikan kepada yang mempunyai faktor risiko ACO ya, asma COPD overlap. Berikutnya di sini untuk switching consideration COPD treatment bisa kita gunakan berdasarkan guideline atau evidence base ya. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian tadi materi yang diberikan oleh 3 pembicara. Jadi sekarang untuk mempersingkat waktu, sekarang kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta webinar, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat box-nya. Sementara ini sudah masuk 2 pertanyaan yang ditujukan untuk Dr. Santi. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah semua pasien asma eksaserbasi dan PPUK eksaserbasi dianggap sebagai PDP? Secara klinis, bagaimana membedakan pasien asma eksaserbasi saja atau pasien asma eksaserbasi dengan COVID? Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini memang paling banyak yang ditanyakan ya, bahwa kalau seandainya pada saat keadaan eksaserbasi, apakah itu suatu COPD dengan COVID? Atau COPD dengan atau asma dengan COVID. Kita tahu bahwa pasiennya eksaserbasi akan memberikan gejala yang hampir sama, batuk, sesak, dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa penyebabnya belum tentu itu virus. Ada banyak yang bisa memicu untuk pasien ini eksaserbasi. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan dari klinis saja. Tidak bisa klinis saja. Dan kembali lagi juga kita harus kembali di riwayat pengobatannya. Bagaimana pasien-pasien ini untuk pengobatannya? Apakah masih tetap menggunakan pengobatannya dengan patuh yang sesuai dengan grup A, B, C dan sebagainya tersebut? Apakah masih tetap patuh seperti itu? Dan lagi juga kita tahu bahwa menggali yang membuat eksaserbasinya apa. Kalau seandainya yang eksaserbasi itu ternyata yang disebabkan oleh bakteri atau oleh infeksi, nah disinilah kita perannya untuk mencari apakah infeksinya tersebut infeksi oleh karena bakterial atau oleh karena viral. Nah ini tidak bisa kita lakukan dengan pertanyaan saja. Dan seringkali juga kita tahu bahwa ternyata pasien-pasien ini viral, tapi juga sudah ada infeksi sekundernya, ada bakterialnya juga. Nah, kembali lagi tetap kita harus mencari berdasarkan dari hasil dari wawancara ya, dari history taking-nya seperti apa. Misalnya dari pasien-pasien COVID seringkali tidak ada dahak, ya batuk, kering misalnya. Walaupun ada dahak, tapi biasanya juga dahaknya putih, tidak berwarna. Tetapi kalau misalnya batuk dengan dahaknya berwarna, itu juga harus kita waspadai. Mungkin ke arah bakterial. Tetapi tidak bisa 90% atau yakin bahwa ini adalah bakterial, tidak juga. Nah, lakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang berdasarkan laboratorium. Dan juga fototoraks. Fototoraks laboratorium. Kalau untuk fototoraks dan laboratorium, tentu saja kita kembali lagi kepada expertnya. Untuk fototoraks, ada khas yang pada pasien-pasien untuk COVID dan pasien-pasien untuk bakterial itu juga berbeda. Jadi gambaran khas pada pasien-pasien COVID untuk virus, kalau setahu saya sementara ini kita tahu bahwa lebih banyak di basal dan masuknya di perifer, tidak langsung satu lobus gitu tidak ya, tetapi lebih soft lah ya, gambarannya lebih soft.
dan mulai dari pinggir. Nah, selain itu juga kita tahu bahwa ada pemeriksaan laboratorium, terutama darah lengkap. Nah, darah lengkapnya kita cari juga. Memang pada pasien-pasien COVID ini juga seringkali leukositnya tadi beberapa pasien juga kita lihat bahwa hampir rata-rata leukositnya tinggi, leukositosis. Tetapi kita tahu kalau pada virus seringkali disertai dengan limfopeni. Tetapi limfopeni juga sering pada pasien-pasien COPD karena imunokompromis. Nah, bagaimana lagi kita cek juga prokalsitonin, harus kita lihat juga. Cek juga asam laktat dan lain sebagainya. Yang kira-kira mengarahnya kemana sih ini? Ke arah bakterial atau ke arah viral? Ya kalau sekarang misalnya lebih baik lagi bahwa ada rapid test ya, bisa kita cek rapidnya seperti apa. Itu yang lebih cepat mungkin dibandingkan dulu kita mungkin tidak ada rapid test jauh lebih kita harus bisa mengkompilasi semua data. Ya ini adalah suatu tantangan sekali lagi. Makanya kita sampaikan bahwa penata laksanaan COVID ini COVID dengan tantangannya, bahwa kita memang harus belajar lebih banyak dan baca. Seperti apa kita membedakan antara ini COPD yang memang eksaserbasi murni, eksaserbasi bukan COVID, tetapi ini juga dengan COVID. Jadi sekian parameter, Dr. Den. Dokter, terima kasih. Ada pertanyaan kedua untuk Dr. Santi lagi, ini kayaknya paling banyak pertanyaannya, Dok. Yang pertanyaan kedua, bagaimana resiko resistensi azitromisin dengan pemakaian kronik sampai 1 tahun? Ya, untuk yang resiko resistensinya, terus terang saya belum baca. Ya, tapi yang sudah saya baca adalah satu efektivitasnya, dan yang kedua adalah efek sampingnya. Karena kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indra ya, bahwa penggunaan azitromisin, hidrokloroquine, oseltamivir membuat prolongite, ya dan juga menimbulkan pneumonia dan sebagainya. Pada penelitian yang dipublish oleh American Thoracic Society ini ternyata penggunaan 1 tahun itu ada tetapi tidak signifikan untuk terjadinya efek samping tersebut. Ada yang terjadi pneumonia, prolongite tetapi tidak signifikan untuk hasil. Demikian, jadi 1 tahun. Tapi untuk resistensinya, mohon maaf, nanti besok lusa saya cari. Makasih. Baik dok, ini ada pertanyaan ketiga, atau mungkin saya ke ini dulu, ke Dr. Indra. Dr. Indra, ini ada pertanyaan dari Dr. Budi Antariksa untuk tes jantung. Apakah ada korelasi antara trombus koagulasi dengan cytokine storm? Bagaimana pemakaian antikoagulan dan jenis antikoagulan yang dianjurkan apa? Ya, jadi kalau misalnya memang dengan cytokine storm memang risiko untuk hypercoagulability state-nya akan lebih tinggi sebenarnya. Jadi memang sebenarnya memang dianjurkan. Ya, mohon maaf, suaranya udah keluar? Ya, jadi memang kalau misalnya pada kondisi COVID-19 memang resikonya dengan cytokine storm akan menyebabkan yang tadi sudah dibilang bahwa macam-macam, salah satunya hypercoagulable state itu akan semakin meningkat, sehingga memang ada beberapa bahkan guideline yang menyatakan pada saat awal kita diagnosis bisa langsung diberikan antikoagulan, meskipun sebenarnya kalau di kita belum ada PPK-nya sendiri, cuman nantinya adalah harus hati-hati penggunaan obat-obat antikoagulannya itu, karena memang ada beberapa antikoagulan yang akan berpengaruh dengan antiretroviral yang dipakai dari teman sejawat paru sebenarnya. Jadi misalnya salah satu, kalau misalnya kloroquine atau hidroksikloroquine mungkin aman kalau kita pakai warfarin, tapi kalau misalnya nanti azitromisin kita gabung dengan warfarin maka risikonya akan jauh lebih tinggi, atau bahkan azitromisin dengan heparin pun risikonya juga akan lebih tinggi sebenarnya. Terus habis itu, atau
jenis-jenis yang lain nantinya sebenarnya harus kita evaluasi, dan memang nantinya kalau misalnya seperti penggunaan warfarin yang tadi di slide, bahwa kita harus monitoring INR akan jauh lebih sering dibanding kalau misalnya penggunaan biasa. Dan juga yang tadi salah satunya apabila nanti kita pakai antiretroviral terus habis itu ditambah sama NOAC, kita sebaiknya memang hindari apixaban dan juga rivaroxaban sebenarnya. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Indra. Pertanyaan berikutnya kepada Dr. Ruli, spesialis penyakit dalam. Pada pasien DM yang datang ke klinik dengan febris, tanpa batuk, tanpa sesak, jika kita screening menjadi ODP, pemeriksaan penunjang apa yang harus kita lakukan? Monggo, Dok. Baik. Pertanyaan untuk Dr. Ruli. Pada pasien diabetes yang datang ke klinik dengan febris, tanpa batuk, tanpa sesak, jika kita screening menjadi ODP, pemeriksaan penunjang apa yang harus kita lakukan? Pasien diabetes. Baik, kalau misalnya pasien sudah dengan diabetes, sudah terdiagnosis diabetes, kemudian ada febris, dan kita masukkan ke dalam ODP berdasarkan dengan kriteria oleh Kemenkes itu, ya kita kan harus tahu dulu terkait dengan kendali glukosa darahnya. Itu penting, karena walaupun dengan atau tanpa COVID, kendali gula darah adalah salah satu monitor parameter untuk prognosis daripada pasien. Jadi kalau kita terkait dengan diabetes, maka pemeriksaan HbA1c selama kadar Hb-nya itu normal, itu sudah cukup mewakili terkait kepada kendali gula darah. Kalau memang kadar hemoglobinnya itu rendah dan HbA1c tidak bisa dijadikan sebagai parameter, maka putus. Jadi pada pasien dengan diabetes kemudian kita masukkan ke dalam kategori ODP, maka bisa diperiksa adalah HbA1c-nya, kendali glukosa darahnya. Jika HbA1c-nya tidak bisa diperiksa oleh karena katakanlah syarat untuk pemeriksaan HbA1c-nya tidak terpenuhi, maka bisa diganti dengan pemeriksaan gula darah puasa dan atau gula darah setelah makan. Mungkin itu Dr. Deden, kalau memang pasiennya ODP. Baik. Ya dok, untuk Dokter Ruli, ada pertanyaan kedua dok. Ini apakah sudah ada referensi terbaru antara reaksi OAD dengan obat-obat yang diberikan pada pasien COVID seperti remdesivir, oseltamivir, chloroquine, dan bagaimana toleransi pemberian antibiotik terhadap pasien dengan DKD yang disertai dengan penurunan albumin terhadap pasien COVID? Terima kasih Dr. Deden. Untuk OAD ini ada beberapa perubahan ya. Kalau mungkin membaca terkait dengan protokol COVID-19 yang dikeluarkan oleh 5 organisasi kedokteran seminat, PDPI, PAPDI, dan IDAI, itu terlihat bahwa di situ dikatakan bahwa DPP-4 itu tidak direkomendasikan. Tapi dalam perkembangannya dengan makin banyaknya literatur yang masuk, maka DPP-4 itu aman kok untuk diberikan. Catatan yang ada sampai saat ini adalah terkait dengan penggunaan SGLT2. Karena SGLT2 itu terkait dengan
resiko untuk dehidrasi pada pasien-pasien diabetes. Karena katakanlah dengan febrisnya itu mengurangi cairannya karena febrisnya, terus kemudian kita tahu bahwa SGLT itu merupakan obat diabetes yang bekerja untuk mengeluarkan glukosa melalui urin, sehingga risiko untuk timbul dehidrasi menjadi lebih berat. Kemudian terkait juga dengan penggunaan metformin, hati-hati terkait dengan asidosis renal, ya. Jadi kalau ada pasien dengan kreatinin sudah meningkat, hati-hati penggunaan metformin. Bagaimana dengan penggunaan injectables non insulin seperti misalnya obat GLP-1 reseptor analog. Nah, GLP-1 reseptor analog bukan dari sisi GLP-1-nya, karena GLP-1-nya itu juga sebenarnya mempunyai efek pada DPP-4-nya, akan tetapi kepada risiko mual muntah yang diintroduce oleh GLP-1-nya. Jadi kalau misalnya ada pasien diabetes, kemudian terdiagnosis COVID, sebaiknya jangan dimulai pemberian GLP-1, karena GLP-1 itu memberikan efek samping mual muntah. Terkait dengan interaksi antar obat yang ditekankan adalah kloroquine, hidroksikloroquine, karena hidroksikloroquine memiliki efek hipoglikemi, sehingga kombinasi antara hidroksikloroquine dengan obat-obat OAD harus hati-hati. Mungkin perlu dilakukan suatu penyesuaian dosis agar tidak terjadi hipoglikemi pada pasien-pasien tersebut. Mungkin itu Dr. Deden yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Dr. Ruli. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Dr. Indra. Bagaimana penggunaan ACE inhibitor atau juga micardis pada pasien COVID? Apakah masih bisa diteruskan? Unmute. Ya, terima kasih Dr. Deden. Jadi kalau yang tadi di presentasi memang untuk dari rekomendasinya mulai dari Eropa, Amerika, kemudian Kanada dan Indonesia dari Turki memang tidak dihentikan untuk yang hipertensi. Justru kalau misalnya memang nantinya malah kalau dengan miokarditis, jadi pasien-pasien dengan miokarditis dengan apalagi dengan disfungsi LV yang berat sekali, justru kita butuh preload reduction yang bagus. Terus kemudian secara patofisiologi pun mungkin dari awal yang awalnya hipotesanya adalah dengan S2-nya akan semakin tinggi karena reseptor akhirnya nanti virulensi binding-nya akan lebih banyak dengan S2-nya semakin tinggi. Ternyata dari trial pun kalau misalnya kita evaluasi ternyata dengan S2 tinggi pun karena dengan S2 tinggi nanti akhirnya angiotensin 2 pun juga lebih baik. Akhirnya untuk angiotensin 1 sampai 7-nya relatif akan juga lebih baik. Jadi biasanya nanti efek untuk vasodilator, terus habis itu efek untuk antiproliferasi dan lain-lainnya juga akan lebih baik. Jadi tetap apalagi kalau misalnya pasiennya memang dengan heart failure yang benar-benar berat sekali, apabila memang kita tidak pakai penggunaan ACE inhibitor atau ARB malah justru akan lebih jelek untuk kondisinya. Apalagi kalau misalnya pasiennya sudah lama menggunakan ARB atau ACE yang pada pasien dengan heart failure yang kronis, apabila kita hentikan biasanya maka akan sering muncul untuk serangan acute decompensated heart failure yang baru. Jadi tetap sebaiknya sih tetap kita gunakan, dan bahkan di beberapa trial justru kalau misalnya yang ARB malah justru akan ada efek lebih baiknya karena dengan kita gunakan ARB. Jadi kalau misalnya kita lihat hubungannya antara nanti H2 kemudian setelah penggunaan ARB, maka jumlah yang meningkat itu juga akan lebih perbaikan dibanding apabila tidak memakai ARB sebenarnya. Mungkin demikian. Baik, oke, terima kasih Dr. Indra. Kemudian untuk yang terakhir, pertanyaan untuk Dr. Santi ini. Pun masih banyak ini. Iya. Ini ada 2 pertanyaan, tapi saya singkat aja. Yang pertama, untuk pasien COVID yang sudah sembuh, kemudian apakah parunya menjadi fibrosis dan kemudian akan menurunkan fungsi paru? Gitu, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kayaknya ada Dr. Febrina, Dok. Assalamualaikum, Dok. Jadi, Dr. Budi, Assalamualaikum Dr. Budi.
Nggih, jadi untuk fibrosis tuh dok, kita memang sampai saat ini belum pernah dok untuk melakukan spiro setelah selesai pasien-pasien COVID ini lalu di spiro ulang, tidak. Tetapi kita tahu sebetulnya pada pasien-pasien dengan COPD saja tidak perlu harus ada COVID pun, sebetulnya pasien-pasien ini akan menurun fungsi parunya. Begitu eksaserbasi, dia akan mengalami penurunan untuk fungsi parunya. Jadi dia tidak bisa kembali ke posisi awal. Oleh karena itu kita memang memberikan obat-obat untuk maintenance itu untuk mencegah supaya dia tidak jatuh ke kondisi eksaserbasi. Supaya bisa valve parunya ini tidak menurun, tidak dengan cepat untuk menurun. Nah, apalagi ditambah ada COVID. Tadi kita lihat bahwa ternyata pada beberapa literatur saya lihat ternyata pada pasien-pasien COVID ini juga timbul fibrosis. Ya, muncul fibrosis. Jadi pada CT scan-nya dan sebagainya ada muncul fibrosis. Nah, hal ini mungkin akan menyebabkan lebih beratnya lagi pasien-pasien dengan COPD apabila dia juga terkena COVID. Jadi 2 kali lebih berat. 1, dia kalau misalnya COPD sendiri eksaserbasi dia dipastikan menurun untuk fungsi parunya karena itu sudah dibuktikan berbagai jurnal sudah established. Sementara COVID yang baru ini pun juga sudah dideteksi bahwa ada fibrosis. Beberapa kasus kita punya juga bahwa pasien ini sudah membaik, tetapi untuk fototoraksnya tidak ada perbaikan. Padahal pasien secara klinis sudah membaik, tetapi fototoraksnya masih ada sequel. Nah ini juga menjadi petanda mungkin besok lusa kalau kita akan cek untuk valve parunya mungkin dia jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Sayangnya kita tidak punya data dasar di awalnya seperti apa pasien ini. Nah itu juga menjadi catatan tersendiri. Nah untuk sedikit tadi saya tambahkan untuk yang pertama tadi bagaimana kita membedakan antara ini eksaserbasi COPD atau eksaserbasi karena COVID. Salah satunya adalah oksigenasi dan salah duanya adalah tadi sudah disampaikan kalau COPD kena COVID maka dia cenderung severe. Jadi bukan yang mild atau moderate tetapi cenderung ke arah yang severe. Ya cenderung juga menjadi 17,8 kali menjadi penghuni ICU istilahnya ke sana dok. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Silakan Dokter Dede. Ya Dokter Santi, ini ada satu pertanyaan terakhir. Jadi ada pasien 75 tahun dengan riwayat asma, ada kontak erat dengan pasien confirm COVID-19, pasien anak. Pasien saat ini ada keluhan sesak dan batuk dan ada wheezing. Karena saat ini posisi di daerah terpencil baru dilakukan 1 kali rapid test dengan hasil non-reaktif. Sementara pasien diisolasi mandiri, apakah saat ini diagnosis dari pasien, apakah asma atau PDP? Terapi apa yang bisa diberikan selama masih menunggu pemeriksaan berikutnya? Oke. Ya dokter ini, maaf tadi. Jadi untuk pasien-pasien yang kita tahu bahwa ada regulasi khusus untuk pasien-pasien yang kontak atau kita siapapun juga yang kontak dengan penderita dengan konfirmasi. Artinya PCR positif itu sudah jelas bahwa apa yang harus dikerjakan kepada orang yang berkontak dengan pasien yang positif. Terutama kontak erat. Kontak erat itu ada definisinya minimal 15 menit. Kalau kontaknya cuma selewat gitu mungkin nggak terlalu problem. Tetapi kalau yang kontak erat dan itu lebih dari 15 menit dan juga pasien tersebut atau siapapun itu tidak menggunakan APD dan sebagainya, itu menjadi keharusan untuk dilakukan rapid. Dan ini pasien ini ternyata sudah dilakukan rapid, bahwa kalau dilakukan rapid bukan berarti rapid testnya itu negatif, dia terbebas, tidak demikian. Oleh karena itu, kembali lagi kepada onsetnya, seperti kita tahu bahwa untuk memunculkan IgM, IgG itu muncul pada mulai hari ke 5, 6, 7, sana mulai muncul. Jadi kalau misalnya diperiksa di awal-awal, tentu saja dia tidak akan memunculkan rapid test tersebut. Oleh karena itu, anjurannya harus dicek ulang pada hari ke-10. Nah, untuk itu tetap menjadi OTG ya, OTG. Jadi pasien ini orang tanpa gejala itu kan ada 2, ada yang kontak erat risiko rendah dan kontak erat risiko tinggi. Salah satunya ini mungkin kalau misalnya memang lebih dari 15 menit dan sebagainya mungkin ada termasuk kontak erat risiko tinggi atau misalnya tadi kontak erat risiko rendah. Tapi tetap
pasien ini termasuk yang definisi kasusnya adalah OTG sesuai dengan yang dari Kemenkes yang terakhir. Saya kira itu. Baik, dokter, terima kasih. Tadi ada batuk ya? Ada keluhan sesak ya? Pasiennya ada keluhan? Iya, ada keluhan sesak dan batuk. Iya. Maaf dok, ini baca lagi ternyata ada keluhan sesak ya dok ya? Ada keluhan sesak napas dan batuk. Kalau memang ada keluhan sesak, napas dan batuk dan dibuktikan ternyata ada pneumonia, pasien ini termasuk ke PDP dok. Bukan ODP tetapi PDP. Dan bukan asmanya mungkin timbul eksaserbasi, tetapi yang memicu eksaserbasinya adalah kemungkinan SARS-CoV-2. Yaitu. Jadi tetap masuk ke kriteria PDP kalau misalnya sudah ada gejala, apalagi ada sesak napas dan dibuktikan nanti kalau seandainya mototoraksnya kelihatan ada pneumonia. Demikian dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Santi. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara, Dr. Indra, Dr. Uli, Dr. Santi atas presentasi pada siang ini. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai ilmu baru mungkin ya. Salah satunya dari yang sering menjadi kontroversi adalah apakah penggunaan S inhibitor di stop atau dilanjutkan. Ternyata ini tadi dari Dr. Indra melanjutkan pemberian S inhibitor pada pasien yang memang mendapatkan indikasi untuk dapat, itu memberikan efek yang positif kepada pasiennya seperti itu. Kemudian untuk diabetes mellitus sebagai komorbid, ternyata dia juga sebagai komorbid tertinggi nomor 2 untuk pasien-pasien dengan COVID-19 ini, sehingga harus di-manage dengan baik sehingga tidak memperburuk kondisi COVID-19-nya. Dan kemudian yang ketiga untuk COPD sendiri, COPD eksaserbasi utamanya memang jika tidak di-manage dengan baik bisa memperparah kondisi COVID-19, dan ternyata pemberian steroid bisa diberikan pada pasien COVID-19 sesuai indikasi, terutama steroid yang sistemik. Inhalasi. Inhalasi dok. Yang boleh inhalasi, yang nggak boleh sistemik. Baik, karena kita juga sudah melewati waktu, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga pembicara, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita berikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat kita, buat pasien kita. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua diberikan keselamatan dan kekuatan untuk melalui ini. Saya tutup acara webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.